Dua warga Kecamatan Penawar Tamba Tulang Bawang tertabrak mobil saat berboncengan motor hendak pergi memancing pada Minggu siang. Tatang, 53 tahun, tewas di lokasi kecelakaan. Sedangkan Rian, 25 tahun, yang mengemudikan motor kritis dan langsung dilarikan polisi dan warga ke rumah sakit. Keduanya kecelakaan di Jalan Lintas Rawajitu, Desa Wonoagung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang. Menurut saksi dan polisi, motor mereka tertabrak truk box yang tiba-tiba oleng dan masuk ke jalur kanan karena menghindari menabrak motor yang nyelonong menyeberang jalan raya dari arah jalan kecil. Mau mancing. Mancing kemana, Pak? Mau mancing ke ke sini Rawajitu. Korban ini berapa, Pak? Ya. Berapa orang, Pak, korban yang mengendarai motor? Yang meninggal mbah ini, kalau anak saya nggak tahu ini saya. Nah, Mbah Tatang ini posisinya semudun teko aspal, udah keluar dari garis marka. Oh gitu, Pak. Nah, mobil ini kan tetap larinya ke sini karena dibuang setirnya. Kronologisnya mobil box ini menurut keterangan saksi dan belakangan berjalan dari arah Polsek Rawajitu menuju ke Simpang Penawar. Keterangan saksi di sebelah kiri ada motor yang hendak keluar. Jadi mobil box ini menghindar ke sebelah kanan dan dari arah perlawanan datang kendaraan Honda Revo ini sehingga menabrak kendaraan Revo ini. Kemacetan arus lalu lintas di jalur terurai setelah polisi mengevakuasi kedua korban dan motor korban yang terlindas roda depan truk. Pengemudi truk berikut kendaraannya kini ditahan di Mapolres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pemancing tenggelam di Sungai Uai, Sekampung, Lampung Timur pada Sabtu siang. Korban bernama Mas Kuri, pria 40 tahun, warga Marga Sekampung, Lampung Timur. Hingga hari Minggu kemarin, Mas Kuri belum ditemukan. Pencarian melibatkan petugas Basarnas, nelayan, dan warga. Petugas menurunkan 2 perahu karet dan 3 penyelam. Menurut petugas, Mas Kuri memancing bersama adiknya, namun mereka menggunakan perahu sendiri-sendiri. Saat perahu akan menepi pulang, tiba-tiba perahu yang dipakai Mas Kuri hanyut dan terbalik akibat terbawa arus deras. Pencarian hari ini korban atas nama Mas Kuri, umur 40 tahun, Desa Peniayan, dengan hasil masih nihil. Pencarian akan dilanjutkan esok hari sesuai dengan run-off H2. Radius pencarian hari kedua kemarin hingga sejauh 2 km dari lokasi Mas Kuri tenggelam. Pencarian terkendala arus bawah sungai yang deras karena Sungai Uai Sekampung memiliki kedalaman hingga lebih dari 4 meter. Pencarian akan dilanjutkan pada hari Senin pagi ini. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Para nelayan di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Sabtu siang menemukan harta karun berupa kontainer berisi ratusan pak rokok dan makanan ringan yang terapung di laut. Kontainer tak bertuan ini langsung diserbu nelayan. Mereka membuka paksa pintu kontainer dengan besi dan tambang yang kemudian menjarah isinya. Muatan kontainer dipindahkan ke puluhan kapal dan dibawa pulang para nelayan. Mereka tidak mengetahui asal kontainer ini bisa berada di perairan Laut Ketapang. Namun dugaan kuat kontainer ini jatuh dari kapal barang. Namanya apa itu? Petik emas itu. Petik emas jatuh gitu, mungkin dari kapal. Kita kan nggak tahu kalau jatuhnya gitu. Saat ini emas itu sudah ada berapa yang di? Ya, cuma satu itu aja. Pada Minggu siang, kontainer sudah ditarik nelayan ke pantai, namun isinya telah habis. Saat dikonfirmasi melalui telepon, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan tidak ada kapal pengangkut kontainer yang karam di perairan Lampung Selatan. Ia masih mengumpulkan informasi terkait kejadian ini.
Menurutnya, bisa saja kontainer ini jatuh dari kapal atau ada kapal karam di perairan lain yang kemudian satu kontainer diantaranya terbawa ombak hingga sampai ke Laut Lampung Selatan. Asap Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Kepala Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan nonaktif karena jadi terpidana kasus pencabulan. Ditangkap di tempat persembunyiannya di Bekasi oleh petugas Kejari Kalianda. Pria berinisial BAP ini divonis bersalah karena mencabuli seorang pegawai perempuan bawahannya. Pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan, BAP lolos dari jeratan hukum setelah divonis bebas oleh majelis hakim. Ia akhirnya kabur setelah jaksa penuntut umum memenangkan kasasi di tingkat Mahkamah Agung atau MA. Pada putusan di Mahkamah Agung, BAP divonis bersalah dan dihukum 4 tahun penjara. Dana penjara yang dijatuhkan terhadap terpidana ini adalah selama 4 tahun. Tapi pada saat jaksa eksekutor pada saat itu akan melakukan eksekusi terhadap terpidana atas putusan Mahkamah Agung tersebut, terpidana ini sempat melarikan diri, sehingga upaya yang dilakukan kami adalah memasukkan terpidana ini dalam daftar pencarian orang DPO dan kami melaporkannya secara berjenjang ke Jaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung. Kasus pencabulan yang menjerat BAP bermula pada Juni 2022 lalu setelah ada seorang pegawainya perempuan melapor polisi. Korban menyatakan beberapa kali dicabuli atasannya saat sedang bekerja di kantor desa dan pernah juga di mobil ambulans milik desa. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.